Hari akhir itu hari setelah dunia. Kan yang kita lewati itu alam roh dulu. Alam roh. Sudah alam roh, ibu bapak kita menikah, kemudian bekerja sama dengan baik, tinggallah dalam rahim. Hari ke-40, roh itu ditiupkan ke dalam ruhnya, anunya ibu tak, perutnya, rahimnya. Maka kita ada di dalam namanya alam rahim. Alam rahim itu kemudian keluar, berat, menjadi alam fana. Ini alam dunia kita sekarang ini. Setelah dari alam dunia ada alam berikutnya, namanya alam kubur. Siap-siap makin ini yang muka-muka sakaratil maut. Yang sudah tua ini, siap-siap makin ke alam kubur. Ini mau kemana? Pasti mati bos. Ya, sudah itu dari alam kubur. Kemudian kita dikumpul, dikasih bangkit lagi kita. Namanya hari kebangkitan. Jadi seluruh manusia dari Adam sampai kiamat, setelah hari kiamat hancurkan sehancur-hancurnya di dunia, tidak ada lagi tinggal. Maka dibangkitkan makin hari kebangkitan. Nah, siapa dulu yang bangkit? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangkit. Oh, itu kuburnya seperti ini. Diangkat jenazahnya, lalu beliau bangun, dia gosok matanya. Terbuka matanya. Begitu terbuka matanya, kira-kira kalau Pak Lali bangun hari kiamat, siapa dulu Bapak cari? Siapa kira-kira? Kalau saya pasti ku cari dulu, mana anakku, mana istriku, mana bapakku. Tidak. Nabi begitu terbuka matanya berkata, ya Jibril. Langsung lihat Jibril. Jibril, hari apa ini? Dan badannya Nabi yang bangkit itu seperti utuhnya ketika hidup. Tidak dimakan cacing tubuh beliau, tidak dihancurkan tanah tubuh beliau, sama ketika hidup. Tidak ada kurangnya. Cakep, bersih badan beliau. Keluar menurut hadis. Digosok matanya. Ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan. Ipoto no. Hari kebangkitan ini. Lalu beliau tanya, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, apa beliau tanya bapaknya? Mana bapakku yang tidak pernah kulihat? Tidak. Mana ibuku yang cuma 2 tahun saya bersamanya? Mana cucuku Hasan Husain? Tidak. Lalu siapa yang dia tanya? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana das'an? Mana pun? Mana semua itu umatku? Tidak ada satupun keluarga beliau yang dicari. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Anak muda, berapa anaknya Nabi? Apa? Li tu bingung maki. Mana katanya cinta kepada Nabi? Anaknya saja Nabi kita tidak tahu. Mana katanya cinta kepada Nabi? Nabi itu bangkit pertama kita semua yang dicari. Lalu cinta kita kepada Nabi mana? Nah, kita katanya cinta sama Nabi. Berapa anaknya Nabi? Berapa Pak? 7. Berapa istrinya? Oh, kalau istrinya nak tahu semua ini. Ya. Nah, hari kebangkitan tiba, dikumpullah kita dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia waktu itu Pak? Dipasipuluk Pak. Satu tempat namanya Padang Mahsyar. Oh, diperiksa nih semua orang Pak. Di Padang Mahsyar itu nanti diperiksa kita satu demi satu. Tapi sebelum diperiksa puasa, sebelum diperiksa sholat, sebelum diperiksa haji, sebelum diperiksa dan lain-lainnya, ini karena seleksi berkas. Berkasnya dulu diperiksa. Dan berkas-berkas yang akan ditanya di berkas-berkas itu ada 4. 4 yang akan ditanya. Sebelum kata Nabi bergeser kakinya dasar untuk diperiksa semua-semuanya, ditanya dulu 4 hal. Apa itu? 1. Catat memang lagi. Siapkan jawabannya. Ku kasih bocor soalnya ini sungguh. Jangan ceritakan sama yang tidak datang. Jangan cerita. Biar tuh tidak nak tahu dia. Ini kita mau saja ini yang datang. Ya?
Ini pertanyaannya yang pertama. Siapkan memang jawabannya. Ya. Pertama ditanya, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Nah, PBB tentu tak tahu. Sediakan pakai jawabannya. Masa muda untuk apa? Ditanya semua. Dan jangki pikir malaikat bisa disogok. Dia mau dia bikin repot ini 1 miliar ambil mungkin cepat mau selesaikan pertanyaan. Tidak bakal itu Pak. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Begitu kita berbohong langsung diputarkan pelenta. Nah kan ini lihat kau pelem. Waktu nu bonceng cewek nu pakai rem depanmu terus. Bawa diperiksa kasih nih Pak. Ini waktu nun malam minggu alasan bawa silver kui mau kau balik pegang sesuatu. Ada semua itu. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Dasat latif maju. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Remaja masjid di Nurul Iman Bumi. Apa kau kerja di situ? Ramadan kasih bangun-bangun orang. Sahur. Subuh sebelumnya setelah siar sahur saya sholat tahajud sampai masuk waktu imsak makan. Siang apa kau kerja? Ya kita pergi potong padi. Supaya kalau libur potong padi ada dipakai bayar. Kau kenal cewek? Kenal tonji. Tapi senter-senter belah. Kan dulu itu mana bisa kada seperti sekarang Pak. Anak muda sekarang itu masa dulu. Anak muda zaman sekarang, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Chatting. Dari pagi sampai malam sampai bangun lagi. Apa lu nonton? Film porno. Oh, dia anak-anak kita sekarang Pak. Malam apa kau kerja? Video call. Halo sayang, kasih lihat ke bedek lidahmu. Kasih lihat lagi, ya turun sedikit, ya buka kancing bedek sedikit lagi. Ini asing jo video nah sebentar. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Bagi adik-adik ini remaja masjid, masih bisa dievaluasi, masih bisa diperbaiki. Tapi kita yang lewat nih, bapak ini, masa muda tak bisa dibayangkan apa dulu dibikin. Ya, bisa tahu semua, susah diperbaharui. Kalewat nih. Apa itu? Jawab. Bayangkan itu. Jadi kalau pulang nanti supaya lengkap nanti jawabannya catat memang nih Pak. Catat. 17 tahun saya balik. Pernah Kak picuri sendal Pak Imam. Mengaji, kupukul temanku, kubuli temanku. Semua itu catat. Baiknya itu dicatat. Tujuannya apa? Subhanallah. Allah masih kasih kita waktu untuk mengedit masa lalu. Bagaimana cara mengeditnya? Taubat. Sebelum ini diputus, sebelum ini film ditayangkan di akhirat, sebelum semuanya masa muda tak dulu itu yang salah-salah kita pertanggungjawabkan. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa kata Allah. Ada waktu untuk evaluasi, ada waktu untuk mengeditnya. Bagaimana cara editnya? Taubat maki. Ya Allah, hilap kak dulu ya Allah. Pernah dulu ada cewekku ya Allah, hilap kak ya Allah, hilap saya. Sudah itu datangi itu orang minta maaf. Itu pentingnya tadi saya bilang catai. Apa yang kulakukan? Sudah itu cari satu-satu yang pernah kita sakiti. Pak Imam yang pernah kita curi sendalnya karena panjang dulu imamnya waktu sembahyang dicuri sendalnya. Kacau begitu Pak. Pak Ustaz yang sudah dikasih kempes bannya karena cerame sanging kita nasinggung baru lihat ki. Itu ada tangi itu Pak. Kalau dosa kepada Allah, beda mah susah tobat Pak. Tak benengei suruh kau pilih. Seandainya disuruh kau dosa, pilih dosamu. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada Pak Camat, dosa kepada ulama, dosa kepada tetanggamu, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa dosa kepada Allah lebih baik daripada dosa kepada manusia? Sebab dosa kepada Allah gampang tobatnya. Menyesal, mengakui,
tidak ulang, ganti kebaikan. Dosa apapun kata Allah, wak dampang kau, saya maafkan kau selama kau tidak melantik dirimu jadi Tuhan. Saya ampuni semua. Satu itu dosa tidak nampuni Allah, dosanya Fir'aun, dosanya Namrud. Apa dosanya Fir'aun, dosanya Namrud? Dia lantik dirinya jadi Tuhan. Selama kan tidak ada pakai di sini melantik diri sebagai Tuhan, toh tidak ada. Maka selain dosa itu, nak dampangi pengelatan, nak maafkan Allah. Nah, itu enaknya kalau dosa kepada Allah. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti kebaikan, habis. Tapi kalau dosa kepada tetangga, ini agak berat. Kenapa? Harus minta maaf sama dia. Tidak cukup minta maaf saja, kasih kembali barangnya yang pernah kau ambil. Bertetangga. Misalnya kemarin bertetangga kita ambil tanahnya tetangga diserobot 1 meter, syaratnya pamoter kibos. Selama tidak dikasih kembali itu tanahnya tetangga taubatnya tidak diterima dan akan berperkara nanti di akhirat. Ya Allah, nambil itu tanahku 30 cm. Gara-gara tanahku nambil 30 cm, tiap hujan di Makassar pasti banjir rakodong. Saya minta keadilan. Allah bilang kalau begitu ambil sholatnya 30 tahun itu orang. Itu makanya kalau dosa kepada Allah diedit. Cara editnya taubat. Bagaimana cara taubatnya Ustaz? Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mau yang lebih sahdu. Astaghfirullah Rabbal baraya, sambil kita bayangkan dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullah minal khataya. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang-ulang. Istighfar gugur dosa, istighfar gugur dosa, istighfar gugur dosa. Makin banyak istighfarnya, makin banyak dosa yang hancur. Maka bapak-bapak yang usia-usia senja mulai maki batu-batu, kabur-kabur mi penglihatan, susah maki duduk, kencing hampir 5 menit kuncil lagi, ndak enak mi semua dimakan, susah mi masuk, tanda surat mi, SMS mi itu dari Malakala mau, dia bilang siap-siap mau kucikan dia, siap mau dijemput. Maka caranya apa? Berbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Dan hebatnya Tuhan tak, sebesar apapun dosa lebih besar ampunan Allah. Itu yang pertanyaan pertama. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, ditanya lagi sama malaikat, umurmu kau gunakan untuk apa? Masa muda lewat nih. Sekarang umur jawab nih. Ya Allah, dari lahir sampai 13, ya belum dicatat dosa itu. Kapan mulai dicatat dosa kalau kita umat Islam? Mulai dicatat dosa balik. Orang Bugis bilang balik gak nih? Balik nih. Mana ciri-cirinya balik kalau laki-laki? Biasanya berubah suara. Yang suaranya tadinya mirip-mirip suara perempuan, begitu dia mulai balik, mulai agak ngebas suaranya. Dan hebatnya itu Allah, tidak ada orang satupun di dunia yang sama suaranya, kecuali dibikin-bikin. Kalau suara aslinya, dia maki kalau menelpon ki, hebatnya itu namanya suara dan telinga. Halo, biar tidak dilihat orangnya, ditahu. Oh, kita Ustaz. Coba, suara itu bisa merekam telinga, tak dia bisa bedakan. Bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan, mana suara pembantu, mana suara istri. Subhanallah. Ya, nah, mulai balik suara kita mulai lain-lain. Kalau laki-laki tiba-tiba ada di sini muncul. Namanya jakun. Orang Bugis bilang carido. Bukan cari duit lah. Nah, goyang-goyang di sini. Nah bilang aku ingat sekali sewaktu aku kecil. Komita ku nasang anak darah nak ajak mama ilomu. Amicu ko. Bagaimana orang mamicu nak kedo cari doe? Pasti turun. Ya kan? Nah, umur digunakan untuk apa? Apalagi tanda-tanda balik. Ini ada di remaja nih. Tanda-tanda balik. Mimpi basah. Kalau mimpi basah, sudah balik itu. Kalau perempuan, haid.
Orang balik itu bukan bilang tadi 17 tahun. Ada orang cepat balik. Baru 9 tahun, sudah haid. Ada perempuan begitu sekarang. Karena pengaruh dari hormon. Suka film-film porno dia nonton, makanan juga ikut berpengaruh. Kalau zaman-zaman dulu, barangkali anak muda balik usia 15 tahun, ada juga 16 tahun. Sekarang ada 9 tahun sudah mimpi basah. Ya? Nah, tuh. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Ini agak penting dibahas. Hartamu kau gunakan untuk apa? Kau belanjakan untuk apa? Bayangkan nih Pak. Itu tadi umur, masa muda, satu pertanyaan. Umurmu kau gunakan untuk apa? Satu pertanyaan. Tapi berkaitan harta, dua pertanyaannya. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakangnya ditanya. Dari mana kau dapat hartamu? Parkir. Makin jadi tukang parkir. Apa sepenuhnya halal? Tidak. Kalau bapak parkir pungli, haram. Mana itu parkir pungli? Di karcis 3.000. Tapi kita cuma minta sama orang 2.000. Ini namanya bersekongkol. Dia bilang jangan kau pakai parkir. Supaya saya tidak bayar 3.000, 2.000 mau. Nah, kau juga untung. Ini berkolaborasi namanya. Barang salah nak parkir. Kalau dia ini tukang parkir seperti ini, ya, ini namanya pungli, pungutan liar, haram. Kalau kira-kira masuk neraka 17 miliar nak curi, kipas-kipas sih Pak, 17 miliar. Kalau parkir 50.000 nak masuk neraka, tidak seimbang nih bos. Nah, hartamu kau gunakan untuk apa? Dari mana kau dapat? Harta kau dapat dari mana? PNS. Apakah sepenuhnya halal? Tidak. Belum tentu halal. Kalau dia menjadi PNS nyogok, selama dia terima gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Gajimu kau dapat dari mana? PNS apa kok? Polisi. Tapi masuk polisi nyogok, selama dia terima gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Jadi jangan heran, ada orang dilihat rumahnya mewah, bagus. Kenapa itu anaknya sangat panrasu-rasu? Tidak ada dengar Pak. Tidak pernah dilihat anaknya masuk dalam masjid. Tidak pernah dilihat anaknya, tidak pernah dilihat mengaji. Tidak pernah dilihat anaknya pergi berjamaah. Nah, uang haram terus namakan itu anak. Hartamu kau dapat dari mana? Anu saya kodong. Jual-jual bensin. Apa sepenuhnya halal? Belum tentu. Nah campur minyak tanah. Itu bensin murni. Ternyata nak campur minyak tanah. Ditanya kenapa kau tulis bensin murni? Kan namanya istriku murni. Dari kau tulis bensin murni, pakai kepala talang. Maka hati-hati. Hartamu kau dapat dari mana? Pakai kontraktor. Oh, hati-hati kontraktor. 9 semen dipakai harus tertulis di situ. 5 jina pakai. Hati-hati. 4 sak semen ditimbung kau nanti bos. Disamai di beton kau. Hati-hati Pak. Hartamu kau dapat dari mana? Hati-hati. Nah ini yang membuat kita nanti akan berurusan di akhirat. Banyak masuk neraka. Gara-gara harta. Saya heran lihat orang yang mencuri uang. Menghalalkan segala cara. Banyak nih rumahnya. Makan juga sudah dilarang nih makan nasi. Kan ada itu orang banyak uangnya tapi dilarang makan nasi. Tapi masih serakah Pak. Mau kau apa? Kau makan saja paling 1 mangkok coto selesai perut. Nah tidak habis itu hartamu. Tapi masih mencuri kiri kanan. Ngambil kiri kanan. Itu setan. Maka untuk soal harta ini Allah ajarkan kita. Wa barakatan fir rizqi. Ya Allah berikan kami rezeki yang barakah. Apa itu berkah banyak? Tidak. Sedikit. Tidak tentu juga. Apa itu berkah? Penuh manfaat. Ada orang Pak pegawai honor di suami istri. Tapi alhamdulillah bisa pergi umroh. Barakah itu hartamu bos.
Ada orang hartanya berlimpah-limpah, banyak sekali uangnya, tidak pernah pergi lihat tanah suci, tidak berkah itu hartamu. Ada orang banyak uangnya, tapi tidak pernah kita dengar nyumbang di masjid, tidak berkah. Ada orang sekedarnya saja kasihan hak penghasilannya, tapi setiap ada pembangunan masjid, tahu ada 2 sakna semin, berkah itu. Dia tidak kaya, tapi setiap Ramadan pasti papa buka meskipun seadanya saja. Ada orang kaya sekali seumur hidupnya cuma 1 kali papa buka, itu tidak berkah hartamu. Nah, ditanya, hartamu kau dapat dari mana? Maka silakan makin jawab itu. Harta dari mana? Bangun-bangun rumah. Dilarang berusaha? Tidak. Yang dilarang menipu pembeli. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Berapa harganya ini? 70 juta. Mahal, mana bisa? Itu lagi na modal jiku kasih kok bos. Karena temanki modal jiku kasih kok. Padahal niat minuntunna 10 juta. Demi Allah 10 jutanya itu haram kau makan. Karena kau tipu orang. Bagaimana balik dagangnya Nabi? Contoh Nabi. Berapa ini Muhammad? Ya, Aisyah kasih kak, Khadijah kasih kak modal 10 dirham. Terserah mi kate. Mau ki beli modal, alhamdulillah ndak rugi kak. Tapi mau ki kasih untung kak juga, boleh. Ini yang banyak ini penjual ikan kasihan. Baru. Baru untunna kodon limbi ji, kau tipu lagi orang. Hati-hati. Maka berdagang itu, berniaga itu, berbisnis itu adalah pekerjaan yang paling berat buat kita. Itulah sebabnya kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, apa kerja-kerja mereka adalah pedagang. Kenapa? Karena ini penting, kejujurannya di situ yang perlu. Tapi kasihan. Apa itu? Untung tidak seberapa, lalu kita tanggung di akhirat. Maka jangan keheran. Berpuluh-puluh tahun kita berdoa, kenapa tidak bisa diijabah doa? Salah satu sebabnya karena kita terlalu hobi makan uang haram, dan uang haram itu kita dapat dari cara yang memperolehnya tidak halal. Allah tidak larang kita dagang, Allah tidak larang kita berniaga, Allah tidak larang kita menjadi pengusaha, tidak. Allah cuma bilang, jangan kau menghalalkan segala cara. Maka pedagang yang baik, pengusaha yang baik, dia akan tanya, kalau ini saya lakukan, apa bahayanya buat duniaku dan apa akibatnya buat akhirat saya? Itu tanya itu, jangan cuma di dunia. Karena di dunia kadang-kala kita bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah di akhirat tidak ada orang lolos dari pengadilan. Maka sebelum kita berniaga, berbisnis, kalau ini saya lakukan, apa bahayanya buat dunia? Woi, nak kena kepidana ini, gratifikasi. Apa bahayanya untuk akhirat? Oh, lebih bahaya lagi. Ibu, harta dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Ada orang dapat harta secara halal, betul-betul halal cara memperolehnya, tapi cara menyalurkannya haram. Gimana caranya? Dia pakai selingkuh. Kalau istrinya minta uang, batena bersumpah, tena mau kodong bauna lagi ini uang nanda ada mi. Toh jenga, parisa ngase mako kantonga. Sekali na teman selingkuh na, tunggu mi dek. 5 menit ku transfer. Ini yang disebut halal caranya mendapati, haram cara penyalurannya. Setengah mati cari uang, jadi tukang batu. Itu kan halal pak, tukang batu. Hari Sabtu gajian, malam Minggu beli balok. Ini yang disebut setengah mati cari uang, dapat uang, beli tiket masuk neraka. Kan ada begitu pak. Dia kerja kasihan jadi buruh bangunan, cleaning service. Hari Sabtu gajian, malam Minggu saweran. 50 cari teman, nak ke 20. Dia bilang tema ku whisky kerja lagi. Ndak cukup kini 4 orang ki. Apa paling balik asimo?
valuasi. Sudah itu tos. Hah? Mabuk setengah. Mabuk setengah ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik nak kira aspal. Pak mati kafir pak. Nah, ada orang cara memperolehnya halal, tapi cara membelanjakannya haram. Ada juga cara sebaliknya, mau cuci tangan, uang judi, uang korupsi. Untungnya uang korupsi, Nabi bilang apa? Bawa kau di masjid, sumbangi supaya mencuci. Oh tidak bisa bos. Yang haram tidak bisa dipakai mencuci. Uang judi, bisnis prostitusi, panti pijat kadang teman-temannya. Kan ya tungin tuh pak selalu sekali ke panti. Kutanya kenapa ke panti pijat? Nah harusnya ke panti asuhan. Nah bilang sama-sama di panti Ustaz. Sama panti tapi beda cita sana bos. Nah bilang kita mau diuru-uru Ustaz. Cocok milain diuru lain mengeras. Nah, itu namanya cari uang, beli tiket masuk neraka. Nah, ada juga bisnisnya bisnis haram, hasil korupsi, hasil nyogok. Disogok supaya masuk pegawai anaknya orang, sogoknya 500 juta. Lu supaya Nabi bilang supaya bersih ini 500 juta, sumbang ke 100 juta. Tidak bisa karena anu nasa haram. Yang boleh dibersihkan harta kita dengan zakat sedekah adalah apanya? Apanya? Yang samar-samar. Ya, dagang kayaknya ini tidak halal ini caraku ini. Kita ragu-ragu. Itulah yang dibersihkan dengan zakat sedekah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada hal penting lagi yang berkaitan dengan harta. Bapak-bapak yang punya harta banyak, yang banyak-banyak uangnya, tapi jarang tong kuliah orang yang banyak uangnya datang salat subuh. Jadi susah tong ini diceramaikan, tidak datang ini masjid. Sangat sulah. Maka beruntung bapak ini yang bisa datang salat subuh pak. Nah, seandainya seandainya kuliah itu pahalanya salat subuh, kau datang di masjid meskipun kau merangkak. Tahu jaki merangkak? Tahu ki merangkak? Bahasa Parisnya makalolo. Tahu gitu Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Makalolo. Mana ada orang mau makalolo datang pak? Sakit nih, covid nih, dikasih uang. Bilang, ini uang 10 juta. Mau ki datang kira-kira? Nabi bilang, tidak butuh ke uang sekarang. Saya butuh imun. Tapi ini salat jamaah subuh. Nabi bilang, coba kuliah itu pahalanya salat subuh. Kau akan datang makalolo di masjid. Itu pak besar. Tapi lebih banyak yang tidur di rumah. Karena tidak melihat. Coba ini ada calon wali kota. Nabi bilang, siapa yang datang salat berjamaah subuh, dapat rokok 10 bungkus, pulsa 200.000, sembahyang subuh 4:30, jam 1 penuh masjid. Padahal baru rokok itu. Kenapa? Karena dilihat pahalanya. Nah, bapak-bapak yang banyak hartanya di rumah, punya anak, bereskan memang itu hartata, namanya wasiat. Ini berapa banyak orang pak saya lihat meninggal, 1 tahun kemudian bertengkar anaknya dan tidak malu pak berpengadilan, adik kakak. Baik anakku, betul baik anak tak, tapi istrinya provokator. Ini yang biasa ini mantu. Masa kau anak pertama ndak ada nunda apa? Kau yang ngurus bapakmu dari waktu nak kena stroke, kau yang mandikan bapakmu. Kenapa itu adikmu tiba-tiba dapat banyak rumah? Mulai ribut. Gara-gara istri provokator. Dan juga kita takut sama istri. Ya tong itu bapak. Hebat dia di luar pak. Singa di luar pak. Gak ada orang berani ganggu pak. Sekali sampai di rumah deh, Hello Kitty. Ada juga begitu takut sama istri. Akhirnya apa? Berdosa sama orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, berperkara harta. Maka bapak-bapak yang Allah beri rezeki, selesaikan memang. Itu namanya dalam Islam wasiat. Berwasiat memang maki. Belum dikasih. Lebih bagus lagi kalau dikasih memang modal usaha. Apa kalau mati maki pak? Kalau dikasih masih hidup, kita bisa tegur ketika dia salah. Kita bisa didik. Saya kasih kewarisan dari semua harta ini bagianmu kau rumah. Baik kau di sini. Kau bagianmu ini ruko. Pak, bagi rata memang. Karena kalau meninggal maki berperkara mereka, kita yang disiksa di kubur. Maka berwasiat.
Belum pi mau ku kasih anakku, wasiat saja, simpan. Panggil notaris, ini wasiatku. Mobilku si Bunsu. Rumahku ini kan ada tong itu anakku kodong tidak ada sekolahnya, tidak pernah sekolah, tapi dia ngurus kak baik sama saya. Ini mebalak tawana. Perjelas memang. Ya, itu kebun di kampung karena ada anakku suka sekali pulang kampung itu mi bagiannya. Catain semua supaya kita meninggal datang notaris bacakan ini wasiat aman anak. Tapi kalau tidak lihatlah itu sekarang berperkara, maka sebenarnya warisan sebaik-baik warisan itu anak itu bukan harta tapi apa? Ilmu. Kasih dia ilmu biar dia hidup dengan ilmunya, dan itu ilmu tidak bisa narampok saudaranya. Dan yang terakhir yang akan ditanya di akhirat kelak, yaitu ilmumu kau gunakan untuk apa? Arsitek gunanya untuk apa? Itu ilmu bawa tong supaya gampang masuk surga. Saya arsitek Ustaz, alhamdulillah. Manfaatkan itu ilmu untuk kebaikan. Apa? Gambar masjid. Jangan dibayar, gratis ini gambarku. Ini Tommy tidak perlu modal otak saja, dan Allah kasih ke otak tidak perlu saya bayar. Sudah saya gambar masjid. Itu mi pahala. Saya punya ilmu komputer. Kau gunakan untuk apa? Alhamdulillah. Kalau rusak komputernya di masjid, saya bantu. Saya punya ilmu apa? Aplikasi, bikin apa itu jaringan apa semua. Saya bantu itu masjid. Ada panti asuhan, saya sumbangkan dia, saya perbaiki komputernya. Ada saya perbaiki apanya? Ilmu gunakan untuk apa? Saya ulangi, mudah-mudahan ini kita catat baik-baik, kita siapkan jawabannya. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Usiamu kau gunakan untuk apa? Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Dan yang keempat, ilmumu kau gunakan untuk apa? Semua ini kita jawab, pasti kita hadapi. Maka sebaiknya persiapkan jawabannya mulai sekarang. Tapi insya Allah tidak usah cemas. Kenapa? Karena yang jawab semua ini nanti bukan akal. Biar kita sudah bikin itu jawabannya, lalu kita kantongi, kita kasih tahu anak, tak kasih masuk nanti di kain kafan supaya saya bisa jawabannya. Tidak bisa Pak. Yang menjawabnya adalah amal kebaikan, amal-amal kita, insya Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.